Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Kepala Mintika Banyuwangi, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf, serta Bapak Ibu wali murid serta anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melaksanakan kegiatan masa Taruswa Madrasah tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama Mintika Banyuwangi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bapak Ibu wali murid yang telah percaya kepada Mintika Banyuwangi untuk membimbing, mendidik dan membina putra-putri Bapak Ibu sekalian di Mintika Banyuwangi. Semoga dengan kepercayaan jenengan, dengan kepercayaan Bapak Ibu wali murid, apa yang menjadi harapan dan cita-cita anak-anak bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengucapkan selamat bergabung di keluarga besar Mintika Banyuwangi. Semoga dengan bergabungnya Bapak Ibu, kerja sama kita, kerukunan kita, kekeluargaan kita, menjadikan Mintika Banyuwangi menjadi lembaga yang betul-betul lembaga yang bisa dipercaya oleh warga yang ada di Kecamatan Gambiran dan sekitarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan Matsama tahun 2021 ini tidak sama dengan kegiatan Matsama pada 2 tahun sebelumnya. Ketika pada 2 tahun sebelumnya kegiatan Matsama bisa dilaksanakan secara tatap muka, bisa bertemu secara langsung, bisa bercengkrama dengan peserta Matsama. Namun pada tahun 2021 ini kita tidak bisa melaksanakan Matsama seperti itu, dikarenakan kondisi dan situasi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Namun dengan Matsama 2021 secara virtual ini tidak menutup esensi, tidak mengurangi esensi dari kegiatan Matsama. Semoga hasil dari Matsama ini anak-anak, terutama anak-anak siswa kelas 1 bisa mengerti tentang madrasah yang ada atau terutama di Mintika Banyuwangi. Bapak Ibu yang saya hormati, di sebuah lembaga manapun, di sebuah institusi manapun, harus ada visi dan misi. Sebagai bentuk grand design dari lembaga tersebut, di Mintika Banyuwangi mempunyai visi terwujudnya peserta didik yang unggul dalam akhlak, prestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Ini merupakan cita-cita besar Mintika Banyuwangi untuk menatap masa depan. Sedangkan untuk mencapai tujuan visi yang besar tadi dibutuhkan sebuah langkah, yaitu berupa misi. Di antaranya ada 6 misi. Yang pertama adalah membiasakan sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua mengembangkan iptek dan imtak. Yang ketiga menumbuh kembangkan semangat mandiri, disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat mengembangkan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif,
efektif dan menyenangkan. Yang kelima, menumbuh kembangkan semangat kerja yang tinggi, ulet, tekun dan kritis yang didasari semangat kerjasama. Yang keenam adalah menjadikan madrasah yang bersih, indah, tertib, sejuk, asri dan sikap peduli lingkungan. Nah, pada materi kedua, setelah visi dan misi adalah kurikulum. Kurikulum ini adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum kita hari ini tidak sama dengan kurikulum 2 tahun sebelumnya. Karena situasi dan kondisi adanya COVID-19, maka kurikulum tidak sama dengan 2 tahun yang lalu, di antara mengenai jam mengajar dan sebagainya. Namun di Min 3 Banyuwangi kami sampaikan ada tiga muatan pelajaran. Kelompok A yaitu dari mapel pendidikan agama Islam, ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, matematika, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan untuk kelompok B ada seni budaya dan prakarya, 2 pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, serta muatan lokal. Muatan lokal kalau dalam kurikulum normal, dalam keadaan normal ada 3 mapel yang kita ajarkan. Di antara ada bahasa Jawa, bahasa Inggris dan bahasa Using. Namun karena kondisi, maka untuk saat ini yang diajarkan hanya mulai bahasa Jawa. Untuk tenaga pendidik dari Min 3 Banyuwangi kami sampaikan ada 24 ASN dan 7 staf. Untuk itu kami tunjukkan profil-profil dari tenaga pendidikan. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma
لو قطعتم وريدي بحد مالي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا من أنا من أنا Untuk selanjutnya, proses kegiatan belajar mengajar di Mimtika Banyuwangi perlu kami sampaikan. Ada 3 model untuk kegiatan belajar mengajar. Yang pertama adalah tatap muka, yang kedua tatap muka terbatas, yang ketiga adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tatap muka ini ketika nanti kondisi sudah normal, maka seluruh siswa akan masuk ke Mimtika Banyuwangi di kelas masing-masing. Namun karena kondisi saat ini belum memungkinkan, maka ada yang kedua yaitu tatap muka terbatas. Tatap muka terbatas ini hanya beberapa siswa, 50% siswa belajar di rumah, 50% di sekolah. Itu pun ketika nanti zona di Banyuwangi ini sudah mulai hijau. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh. Ini ketika zona di Banyuwangi merah semua, maka cara ini yang kita tempuh. Pembelajaran jarak jauh ini bisa melalui WA, YouTube, video pembelajaran ataupun penugasan-penugasan yang lain. Nah, ini proses kegiatan belajar mengajar di Mimtika Banyuwangi. Jadi kami memang berupaya bagaimanapun kondisinya pendidikan tetap harus jalan. Bagaimana caranya agar anak-anak jemaah kebutuhan belajar mengajarnya tetap bisa dilayani dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mengenai penilaian. Penilaian itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ada 3 macam penilaian. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Saya akan menjelaskan satu persatu untuk menjadi acuan kita belajar di rumah. Yang pertama adalah penilaian tentang sikap. Penilaian tentang sikap ini ditujukan untuk membina perilaku dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Ada 2, yang pertama adalah spiritual, yang kedua adalah sosial. Spiritual ini semisal bagaimana anak nanti beriman, beribadah, bertakwa, jujur, rendah hati. Sikap-sikap inilah yang nanti akan menjadi ukuran untuk guru-guru membina untuk pembentukan karakter anak-anak. Yang kedua sosial, seperti cinta tanah air, kebinekaan, kebangsaan, disiplin, mandiri, percaya diri dan sebagainya. Enggak. Ini contoh dari sikap penilaian sikap. Selanjutnya pengetahuan. Penilaian pengetahuan
bisa dicapai dengan cara bisa tes tulis, bisa tes lisan dan penugasan. Lah, pengetahuan ini anak-anak selama 1 tahun ada 4 penilaian pengetahuan yang harus diikuti. Yang pertama adalah penilaian harian yang disebut dengan PH. Yang kedua penilaian tengah semester atau PTS. Yang ketiga penilaian akhir semester atau PAS. Yang terakhir adalah penilaian akhir tahun atau PAT. Nah, ini harus anak-anak mengikuti kegiatan-kegiatan penilaian pengetahuan di Mintega Banyuwangi. Selanjutnya keterampilan. Di dalam penilaian keterampilan ada 3 hal yang harus diketahui oleh anak-anak ataupun Bapak Ibu wali murid. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kinerja, yang kedua adalah proyek, yang ketiga adalah portofolio. Ini kinerja anak-anak selama belajar di rumah itu bagaimana, atau nanti pas ketika tatap muka bagaimana. Proyek itu adalah penilaian terhadap suatu tugas yang harus dilakukan dalam periode waktu tertentu, pembuatan puisi dan sebagainya. Dengan portofolio, pengumpulan dokumen hasil penilaian karya peserta didik yang mencerminkan perkembangan dalam waktu tertentu. Ini adalah penilaian-penilaian yang dilakukan di Mintega Banyuwangi. Selanjutnya ada kriteria kenaikan kelas. Jadi syarat untuk naik kelas juga diatur di Mintega Banyuwangi. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada 2 semester di kelas yang diikuti. Dia harus mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan program pembelajaran yang di kelas yang diikuti. Yang kedua, nilai mapel pada semester genap di bawah KKM tidak lebih dari 3 mapel. KKM itu kriteria kelulusan minimal, ada batas nilai paling bawah. Yang anak-anak nanti nilainya tidak boleh lebih dari 3 mapel yang ada di bawah KKM. Yang ketiga, menyelesaikan program tahfidz pada 2 semester di kelas yang diikuti. Nah, program tahfidz ini tiap semester anak-anak harus menyetorkan hafalan-hafalan kepada wali kelas ataupun nanti guru PAI, dan nanti pada semester 2 akan dicek bukti fisik hafalannya pada buku tahfidz yang anak-anak pegang. Yang selanjutnya yang keempat, nilai kepribadian baik. Yang kelima adalah nilai pengembangan diri baik. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, alhamdulillah itulah materi tentang kemadrasahan, mulai dari visi misi, mulai dari kurikulum sampai dengan kriteria kenaikan kelas sudah kami sampaikan. Semoga ini menjadi bukti bahwa Mintega Banyuwangi menjadi madrasah yang sang juara, sehingga semuanya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.